banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berkesempatan duduk bersama di pengajian ini sampai menjelang masuk waktu salat Isya yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat banyak orang oleh Allah tidak diberi kesempatan, kita masih diberi kesempatan. Pada saat banyak orang oleh Allah tidak diberikan keinginan, alhamdulillah kita masih diberikan keinginan. Bahkan semakin hari semakin bertambahnya usia kita, di mana kecintaan kita kepada agama semakin hari makin tumbuh, makin besar. Mudah-mudahan akhir hayat kita ketika kembali kepada Allah pada saat iman kita sedang baik, pada saat ibadah kita sedang sempurna, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini Bapak Ibu umatnya Nabi, umat yang paling dicintai. Ada umat, ada sahabat Nabi yang ketika itu cemburu dia dengan kita. Rasulullah satu ketika rindu dengan saudara-saudaranya. Lalu datang Abu Bakar, "Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Kata Rasul, "Bukan, kamu sahabatku." Datang Umar, "Bukankah saya ini saudaramu ya Rasul?" Kata Rasul, "Bukan, engkau adalah sahabatku." Lalu siapa saudaramu? Orang-orang yang jauh masa kelahirannya dengan masa kelahiranku. Orang-orang yang jauh tempat tinggalnya dari tempat tinggalku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita ini Pak, kalau dihitung tahun jarak dengan Nabi sudah 1400-an tahun. Kita ini kalau dihitung jarak tempat kelahiran kita dengan tempat kelahiran Nabi, entah berapa juta kilo jaraknya. Bahkan kita nggak pernah ketemu Pak sama Rasul, mimpi juga tidak. Kita ini belum pernah mimpi jumpa Rasul Pak. Kata Rasul, kalau ada orang yang mimpi ketemu dengan aku, maka itu mimpi yang benar. Kenapa? Karena setan nggak bisa Pak meniru wajah Nabi, itu nggak bisa. Setan itu nggak bisa Pak motokopi wajah Nabi, itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu sama Rasul, maka itu mimpi yang benar. Walaupun kita belum pernah ketemu mimpi sama Rasul, tapi paling tidak kecintaan kita kepada beliau makin hari makin tinggi. Tuba liman yarani wa aman Nabi, kata Nabi, beruntunglah orang yang bertemu dia dengan aku lalu beriman. Siapa yang bertemu sama Rasul? Abu Bakar, lalu beliau beriman. Ali bertemu sama Rasul sejak kecil, lalu dia beriman dengan Rasul. Umar yang semula ingin membunuh Rasul, lalu kemudian datang hidayah dari Allah, lalu dia beriman kepada Rasul. Kata Rasul, itu orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Ketemu sama beliau lalu beriman, orang beruntung. Tapi ada yang paling beruntung. Siapa yang lebih beruntung daripada sahabat Nabi? Tuba, tuba, tuba.
Beruntung, beruntung, beruntung. Siapa mereka? Man la yarani wa amanna bih. Mereka tak pernah ketemu dengan aku, mereka tak pernah jumpa dengan aku, kata Rasul, tapi mereka masih tetap beriman dengan aku. Kita ini Pak, jangankan jumpa bersama Rasul, pergi kita ke Madinah, haji, umrah, kita ke Mekah sana, ada situ maktabah Makkah, itu ada pustaka Makkah, itu kan rumah kelahiran Rasul. Toh kita juga enggak boleh masuk Pak, banyak polisi yang tegak di depan itu kan. Saya pernah Pak coba-coba mau masuk, diusirnya Pak, ada 6 polisi yang nahannya di situ. Tak bisa Pak. Jangankan kita ketemu sama Rasul, mau nengok di mana Rasul lahir, di mana Rasul tidur, di rumahnya itu tak bisa. Tapi kata Nabi, tuba, 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 beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang yang tidak pernah jumpa dia dengan aku tapi masih tetap beriman. Kita-kita inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Rasul ini banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, ya Allah, aku baca di dalam Taurat ada sekelompok umat, kalau dia beramal, kalau dia beribadah, amalannya kecil, ibadahnya sedikit, tapi engkau kasih dia pahala yang besar. Engkau lipat gandakan amal ibadahnya menjadi 10, bahkan menjadi 70, bahkan menjadi 700, bahkan engkau lipat gandakan dari 700 itu. Kata Musa, jadikan dia umatku ya Allah, aku kepingin punya umat yang kayak gitu. Apa kata Allah? Dia umatnya Muhammad. Kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadahnya enggak banyak. Kalau dihitung waktu sholat kita lebih banyak waktu tidur daripada waktu sholat kita. Kita ini kalau dihitung sedekah lebih banyak kita jajan bakso daripada kita bersedekah. Kita ini kalau zikir lebih banyak, lebih lama waktu kita gunakan untuk memencet HP daripada kita gunakan untuk menghitung buah tasbih. Tapi kita untung Pak, oleh Allah dijadikan umat yang sekalipun dia amalnya sedikit, kecil, tapi dilipat gandakan oleh Allah. 1 dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau dia lakukan 1 kebajikan saja, Allah lipat gandakan dia menjadi 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau dia melakukan 1 keburukan, 1 dosa, itulah Allah maha baik dengan umatnya Muhammad ini. Allah tidak lipat gandakan dosanya, Allah hanya kasih 1 kesalahan, 1 dosa, 1 kebaikan, 10 pahala. Inilah umatnya Nabi ini Pak. Makanya kita ini dirindukan, dikepinginkan, diminta oleh Nabi Musa, kita ini jadi umatnya. Ya Allah, aku baca di dalam Taurat ada orang yang amalannya sedikit, tapi engkau dulukan dia masuk surga. Jadikan dia umatku ya Allah. Kata Allah, dia umatnya Muhammad. Kenapa dengan amal yang sedikit itu engkau masukkan dia dulu ke dalam surga ya Allah? Karena umat Muhammad itu mereka ridho ketika aku beri sedikit. Kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh Allah dikasih rizki. Rizki kita ini enggak banyak dibandingkan dengan rizki umat-umat yang lalu. Kalau cerita kita dikasih nikmat-nikmat kita enggak sebanyak yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lalu. Makanya umat Yahudi itu Pak, umat yang paling terbaik yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah dalam persoalan nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Kita ini umat yang terbaik dalam artian karena kita lahir pada generasi level Nabi yang paling baik, maka kita menjadi orang yang baik. Kita ini ya, Masya Allah,
alhamdulillah Bapak Ibu. Kenapa? Kita lahir dari Nabi yang teramat sangat baik. Maka semua yang berkaitan dengan Rasulullah semuanya jadi baik. Makkah itu Pak, itu kota paling tak baik pada masa dulu. Tapi karena Allah lahirkan manusia terbaik di situ, maka Makkah hari ini menjadi kota terbaik di dunia. Madinah itu Bapak Ibu dulu kota enggak cantik itu. Tapi karena itu tempat Nabi hijrah, maka Madinah jadi tempat yang paling terbaik. Pak, Bu, ada enggak orang mau mencium batu kecuali Hajar Aswad? Ibu, suami ibu punya cincin akik. Nampak suami ibu tiap hari mencium cincin akiknya tu? Enggak kan? Lalu kenapa orang berebut-rebut mencium Hajar Aswad tu Pak? Berebut-rebut, susah payah. Kalau boleh kita katakan mati-matian dia nak mencium Hajar Aswad tu. Bahkan ada Pak calo yang mau mengangkat dia untuk dapat mencium Hajar Aswad tu. Kenapa Hajar Aswad itu jadi mulia? Karena Hajar Aswad itu pernah dicium oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasul dia akan jadi mulia. Maka kita hari ini menjadi umatnya Rasul, maka insya-Allah kita jadi mulia. Ya Bu. Makanya Ibu tenang-tenang aja. Insya-Allah Ibu masuk surga. Cuma duluan saya. Alhamdulillah. Ibu bacakan amin. Berarti insya-Allah duluan saya. Kemarin malam saya ceramah di sebuah masjid. Umat Muhammad ini besok di padang mahsyar itu terbagi 3 kelompok. Ada kelompok orang yang tanpa hisab, tak dihitung Pak. Ada kelompok orang yang dihisab, tapi hisabnya laju, cepat. Ada kelompok ketiga, orang yang dihisab lalu dimasukkan neraka sebentar, lalu dimasukkan ke dalam surga. Sebentar itu dalam bahasa saya, ya Pak, bukan sebentar dalam makna hadis Rasulullah, bukan makna ayat Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Berapa Bu? 1 hari di sana 1000 tahun kita di sini. Kalau ibu ada yang oleh Allah dikasih umur 65 tahun lalu kemudian mati, itu dibandingkan dengan umur akhirat, ibu hanya berumur 1,5 jam. 1,5 jam ya Pak. Awak di akhirat disiko 65 tahun Pak. Lama mah bina Pak, ndak habis dah. Ya kan? Di akhirat 1,5 jam cuma 65 tahun. Jadi ada orang yang oleh Allah tidak dihisab, ada orang yang Allah dihisab dengan cepat, ada orang yang oleh Allah dihisab lalu masuk neraka dulu, nanti insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Karena ada fadailun azimah. Apa fadailun azimah itu? Fadailun azimah itu adalah la ilaha illallah. Itu kata kalimat yang paling agung kata Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Ustaz, dia tak solat Ustaz, dia tak puasa, masuk surga juga? Masuk. Karena itu hadis Nabi, tak bisa dipungkiri hadis Nabi itu. Cuma persoalannya berapa lama dulu dia nunggu masuk ke dalam surga, dia mesti nginap dulu di dalam neraka. Ya Pak. Jadi kita ini insya-Allah kalaupun masuk dalam kelompok kedua, oleh Allah dihitung dengan cepat, lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, cari ampunan Allah,
Kita ini Pak, apa yang mesti dicari? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya oleh ibu-ibu dalam satu majelis, "Pak Ustaz, orang ini, kita ini masuk surga disebabkan banyak pahala atau disebabkan tak punya dosa?" Mana Bu? Kita ini masuk surga disebabkan banyak pahala atau kena tak punya dosa? Kita ini masuk surga bukan kena pahala Pak. Kita ini masuk surga pertama kena rahmatnya Allah. Yang kedua kita masuk surga ketika kita tidak punya dosa. Pahalanya banyak, dosanya banyak, masuk neraka dulu. Kalau Allah tak ngampuni. Kalau Allah ngampuni, masuk surga. Kan itu kasus Pak yang ditanya oleh Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah, bertanya dia kepada Hasan Basri. Siapa Hasan Basri? Hasan Basri itu adalah orang pertama yang merintis dunia tasawuf. Hasan Basri namanya. Wasil bin Atha ini muridnya, tanya dia ada sama gurunya Hasan Basri. Tuan, bagaimana menurut Tuan orang mukmin yang mati sementara dia punya dosa, dia masuk surga apa masuk neraka? Jawab Hasan Basri apa? Andai kata Allah mengampuni dosanya, maka dia tak masuk neraka, langsung masuk surga. Tapi andai kata Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia masuk dulu ke dalam neraka, selesai dosanya baru dia dimasukkan ke dalam surga. Kata Hasan Basri. Kata Wasil bin Atha, Allah tak adil. Allah tak adil, kata Wasil bin Atha, Bu Pak. Kenapa tak adil? Masa dimasukkan ke neraka? Kan dia solat, kan dia puasa, kan dia zakat, bahkan dia haji. Allah juga nggak adil kalau dia dimasukkan ke surga, kan dia bikin dosa. Masa orang punya dosa dimasukkan ke surga, orang punya pahala dimasukkan ke neraka? Allah enggak adil, kata Wasil bin Atha. Maka kemudian dia memisahkan diri dari gurunya. Dia bikin aliran sendiri. Dia bikin pengajian sendiri di sebuah masjid. Datang kawan-kawan yang ngaji sama dia. Karena memang dia anak pintar. Aliran itulah yang kemudian kita kenal dengan aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah. Lalu bagaimana Mu'tazilah meletakkan Allah itu adil? Di selain ada surga, ada neraka, Allah mesti membuatkan satu tempat di antara surga dan neraka. Istilah mereka adalah manzilatun baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat, surga dan neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang berbuat baik, tapi dalam berbuat baik dia berbuat dosa. Tak layak dia dimasukkan ke dalam surga karena dia punya dosa. Tak boleh dia dimasukkan ke neraka karena dia punya kebaikan. Lalu di mana? Tempatkan dia di sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kata Mu'tazilah. Dalil itu tak ketemu Pak dalam Al-Quran. Yang ketemu dalam Al-Quran itu cuma dua, kalau tidak surga ya neraka. Ini aliran yang memaksa Allah untuk bikin tempat sendiri nih. Nah, ini makanya Bapak Ibu hati-hati dengan aliran ini. Jangan nanti bilang enak juga nih gitu kan. Ya, daripada awak angui dalam rokok, awak di tengah. Lalu bagaimana menikmati kebaikan yang pernah dia dapat dan bagaimana merasakan siksa yang pernah dia buat dari dosanya? Lalu Mu'tazilah berspekulasi. Pada saat datang musim surga, maka dia menikmati enaknya surga. Pada saat datang musim neraka, maka dia merasakan azabnya neraka. Di akhirat aja ada dua musim Pak. Menurut Mu'tazilah, ada musim surga, ada musim neraka. Ini kayak di Indonesia aja, ada musim banjir, ada musim panas. Ya kan? Aneh itu Mu'tazilah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih cenderung dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan orang mukmin yang melakukan dosa lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, dia masuk neraka dulu, nanti baru masuk surga. Kalau dia bertaubat,
Allah mengampuninya, dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita cari itu Bapak Ibu ampunan Allah itulah. Kalau amal ni kita udah jalan lah sedikit-sedikit. Cuma persoalannya kesalahan kita ni Allah mau ndak ngampuninya. Nah, ya kan Pak? Dosa kita ni mau ndak kita Allah mengampuninya. Makanya Nabi menyuruh kita beristighfar. Inilah astaghfirullah ta'ala fil yaum. Kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Dalam hadis lain 70 kali. Nabi beristighfar dalam satu hari itu minimal 70 kali sampai pada 100 kali. Siapa Nabi? Orang yang tak pernah berdosa. Siapa Nabi? Orang yang tak pernah bersalah. Kalau begitu kita yang berdosa dan yang bersalah, cukup enggak 70? Mestinya enggak cukup. Kan begitu? Tapi sayangnya kita hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang istighfar itu kita cukupkan aja 3 kali subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, 3 kali maghrib, 3 kali isya. Ya kan? Masih mendingan ada yang mau istighfar. Kadang-kadang tak sempat beristighfar lalu pulang. Ya. Itu yang sedih tu. Tak sempat istighfar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah enggak di kampung ibu, di kampung bapak, istighfar itu beda sama kita. Gini, kalau kita secara umum termasuk saya, kalau istighfar tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali kan. Ada orang yang enggak begitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ulang lagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Baru disempurnakan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kalau begitu berapa kali dia beristighfar? 9 kali. 9 kali 5 45. Kalau 3 kali 5 15. Ya, nah itu orang-orang tua dulu. Orang tua dulu kalau beristighfar sudah sholat begitu dia. Kalau kita kan ambil ringkasnya aja, mau cepatnya aja. Kita sekarang ini Bapak Ibu kalau sudah baca Allahumma antas salam sambung sampai ayat kursi, benar memang. Karena memang di dalam hadis Bulughul Maram min adillatil ahkam tidak ada Fatihah. Memang betul. Sudah Allahumma antas salam wa minkas salam sambung sama ayat kursi. Tapi coba tengok amalan para orang-orang tua kita dulu, masih disambung lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmin bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim innad dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sampai ke belakang masih dibaca lagi, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, masih disambung lagi. Baru dia baca, jangan kau tinggalkan 2 bacaan ini wahai Muaz. Mana dia? Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita, sampai akhir. Barulah subhanallah 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 salasa wa salasin 33. Alhamdulillah alhamdulillah salasa wa salasin 33. Allahu akbar Allahu akbar salasa wa salasin 33. Genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada hadis satu lagi, takbir Allahu akbar itu 34 kali. Nah, itu kata Rasulullah, kalau ada orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sudah selesai salat fardu dibaca yang tadi dibaca ayat kursi, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga. Tidak ada yang menghambat dia
untuk masuk surga kecuali kematian. Kenapa dia tak masuk surga sekarang? Karena belum mati. Nanti kalau dia mati, insya-Allah dia masuk surga. Hadis pertama. Yang kedua, siapa yang baca ayat kursi fi duburi kulli salatil maktubah kana fi dhimmatillah, sesungguhnya dia ada dalam genggaman jaminan Allah ila salatil ukhra, sampai salat berikutnya. Kita salat maghrib tadi baca ayat kursi, digenggam oleh Allah jiwa kita sampai salat isya nanti. Selesai salat isya kita baca lagi Allah mentasalam ayat kursi, kita digenggam jiwa kita oleh Allah, dijamin sampai subuh besok. Masya Allah. Makanya kata Nabi, orang yang mati di antara dua salat maka dia akan masuk ke dalam surga. Antara maghrib dan isya, di antara kita mana tahu sedang dengarkan saya ceramah mati masuk surga. Saya sedang ceramah kayak gini mati, insya-Allah masuk surga. Kenapa? Karena kita berada dalam rentang dua solat. Ya Bu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai kita ini amalan-amalan kecil itu lalu kita tinggalkan. Biarlah disebut dia orang kuno, orang ko kolot, orang ko, ya kan, masih jo pakai teori-teori lama. Biarlah kita pakai teori lama, ya Bu Pak. Yang maju biarlah maju, awak condok orang dulu jelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu amal kecil pahala besar. Lalu apa lagi? Muazzin. Muazzin itu Pak, amalannya kecil. Kan cuma azan aja kan? Azan. Tapi oleh Allah dikasih pahala besar. Ya'lamun nas ma fin nida. Kalau orang tahu apa yang terkandung di dalam azan, wasafil awal, dan saf yang pertama, semalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya illa yastahimu alaihi, kecuali mencabut undian, kecuali dengan cara menyambut undian, lastahamu, niscaya mereka akan cabut undian itu. Kalau tahu rahasia yang ada di dalam azan itu dan tidak akan didapatkan kecuali dengan mengambil undian, maka dia akan mengambil undian. Untuk apa? Mendapatkan pahala dari azan itu. Makanya ada etika Pak dalam azan itu. Mana etika azan itu? Kalau ada orang sedang azan, apa yang dia baca itulah yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar pahalanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika ada azan dikumandangkan, syaitan lari sejauh-jauhnya sampai dia tak dengar suara azan tuh. Saking takutnya dengan suara azan, sambil lari itu dia terkentut-kentut. Jadi kalau ada umat manusia ini dengar azan lari dia, siapa dia tuh? Ya kan? Ada azan di masjid lari dia. Entah adiknya, entah abangnya, setan tak tahu lah tuh. Pokoknya mirip-mirip itulah tuh. Hati-hati. Ketika azan dikumandangkan, syaitan itu akan lari sejauh-jauhnya sampai tak terdengar lagi azan itu, sambil terkentut-kentut. Saking takutnya sama azan itu. Makanya ketika bayi lahir diazani kalau dia laki-laki. Kenapa? Karena bayi itu sedang diganggu-ganggu oleh si iblis. Azankan dia. Makanya bayi itu kalau lahir nangis Bu, karena dia digelitik-gelitik oleh setan tuh. Satu bayi yang tak nangis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak nangis. Sekarang kalau ada bayi lahir tak nangis, diangkat kakinya ke atas kepala, taruh di bawah, ditokok-tokok pantatnya supaya nangis. Ya. Ya Bu. Padahal anak tu tak nangis kerana setan lagi tak ada sama dia. Ya kan, malah ditokok-tokok supaya setannya datang. Masya Allah.
Cuma kalau ditanya sekarang secara medis, kenapa tak nangis? Oh, ini kalau bayi tak nangis ini beresiko. Resikonya apa? Jangan-jangan bayi ini cacat nanti, gitu kan Bu? Tak hafal yang kena, mungkin tak bisa ngomong, mungkin tak apa. Maka ditokok-tokok pantatnya biar dia nangis. Rasulullah lahir tak nangis, tak ditokok oleh Asia, tak ditokok oleh Maryam. Ya Pak Bu, bidannya Rasulullah itu kan Asia sama Maryam. Asia istrinya Fir'aun, Maryam ibundanya Musa alaihissalam. Itu yang jadi bidannya Rasul. Rasul itu beda sama kita. Lahir sujud. Rasulullah itu lahir sudah berkhitan. Rasulullah itu lahir tidak diiringi dengan darah wiladah. Aminah itu siap lahir tidak bernifas. Kalau ibu-ibu mana pula ada yang lahir tak wiladah, sebelum lahir dah pocak ketuban. Ya kan? Itu tandanya kita ini kotor. Tidak sesuci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul itu beda Pak sama kita. Lahir aja beda sama kita. Coba saya tanya sama ibu sama bapak, siapa yang seumur hidup enggak pernah diinggapi lalat? Siapa? Ibu ada tak diinggapi lalat? Yang tak diinggapi lalat itu cuma satu orangnya di dunia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tak diinggapi lalat. Jangankan nyamuk itu jelas darah yang diambil. Tak mau nyamuk itu, sayang dia sama Rasulullah. Lalat aja tak mau nginggap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ibu, saya yang ustaz aja kalau ceramah, ini untung malam nih. Kalau siang banyak lalat datang. Ya Pak, Masya Allah. Nah, jadi Rasulullah itu istimewa, sangat istimewa. Nah, kembali pada kajian kita. Jadi azan itu panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat. Lalu kalau dia panggilan untuk sholat, dengar azan datanglah. Bahkan sebelum azan itu duduklah kita di situ, menunggu azan. Besar pahalanya. Yang kedua, orang yang azan dan yang mendengar azan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kerjaan ringan. Ini ada muazin yang lagi nekan suaranya, kita kan cuma jawab dengan bahasa kita aja. Hayya 'alas shalah. Itu kan dia narik suara. Kita kan cuma jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pahalanya sama dengan yang azan. Tak payah kita tarik suara. Masya Allah. Dua, kasih pahala yang besar. Yang kedua, yang ketiga, muazzin dan orang yang dengar azan itu dihapus dosanya. Kalau kita menjawabnya. Tapi kalau kita diam-diam aja, ya diam-diam pula lah dosa kita, ya kan? Tak diampunilah oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Bahkan kadang-kadang azan ini, kadang kita ini banyak pula mencaci. Muazzin itulah payah-payah narik suara. Apa kata kita? Alah, suara kayak gitu aja azan. Memang kita bisa kayak dia? Tak bisa. Siapa yang bisa bangun jam 4 siap-siap untuk azan? Orang-orang muazzin yang memang oleh Allah sudah dipilih. Pak Bu, tak semua orang yang kemudian siap untuk jadi muazzin. Berapa banyak sahabat Rasulullah Muhammad SAW, tak semuanya bisa jadi muazzin. Hanya satu aja, Bilal bin Rabah. Memangnya mereka tak bisa azan? Bisa Pak. Tapi Allah tentukan orang-orang tertentu untuk jadi muazzin. Masya Allah. Yang keempat, dia sedang membentangkan jembatan untuk dia masuk surga. Jadi muazzin itu jangan dianggap kerjaan kecil. Ya, itu dia sedang membuat jembatan untuk dia masuk ke dalam surga. Yang kelima, dia dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Satu ketika ada seorang penggembala yang lagi menggembala kibas di bukit. Datang waktu salat, azan dia sendiri. Apa kata Allah? Hei para malaikatku
saudaraku sekalian, tengok tuh ada penggembala kambing yang sedang berada di puncak bukit, datang waktu sholat, dia kumandangkan azan. Walaupun tidak ada orang yang mendengar azan itu, dia tetap azan. Untuk apa? Mengagungkan asmaku dan mengagungkan panggilanku. Artinya apa, Pak? Kalaupun kita mana tahu kita lagi sholat sendiri di rumah, maka azan itu tetap untuk dikumandangkan walaupun sendiri, karena hukumnya sunnah. Ya, cuma kalau azan di rumah sendiri, ya pakai gaya di rumah lah, jangan pakai gaya di masjid pula, ya kan? Nanti beradu nanti dengan azan masjid. Nah, awak surang sholat di rumah, koncang-koncang lo azan, do ngalau dia orang sebelah, awak dokek jam saji. Beko disobi orang aliran baru, ya kan, Pak? Nah, itu berbahaya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu amalan-amalan kecil yang oleh Allah diberikan pahala yang besar. Lalu apa lagi? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kepada Allah dalam waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Makanya kalau ada orang wirid, wirid itu bukan wirid pengajian ya, Bu, bukan wirid kayak gini. Kalau ada orang yang sudah membiasakan dirinya wirid atau berhizib, dia berhizib, hizib itu tahu, Bu? Setiap dia mau tidur ada amalan khusus yang dia baca. Setiap mau tidur, setelah dia baca doa tidur, ada amalan yang dia baca, ada surah yang dia baca, terus dia baca. Pada satu ketika sedang membaca itu dia tertidur, sehingga tidak sempurna bacaannya. Kata Rasulullah, dia dikasih pahala seperti dia membaca setiap waktu yang dia baca sampai dia bangun besok subuh. Makanya mesti ada amalan hizib atau wirid, itu mesti setiap mau tidur. Biasakan apa ya ayat yang menjadi standar kita apa? Umpamanya standar saya ketika mau tidur baca doa, baca sholawat, baca istighfar, baca zikir la ilaha illallah, baca surah Tabarak Al-Muluk. Hafal, Bu, surah Al-Muluk? Siapa yang mengamalkan surah Al-Muluk setiap hari, insyaallah dia akan dibebaskan dari pertanyaan kubur. Dihafal itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Tak panjang, 30 cuma. Ya. Nah, amalkan itu, wirid itu. Ustaz, kalau Al-Muluk panjang kali Ustaz, saya ngambil Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas macam mana? Boleh, silakan aja. Tapi rutin. Setiap malam ketika mau tidur bacalah tuh. Jadi amalan kita. Karena ada orang yang masuk surga itu disebabkan oleh amal kecil. Ada seorang sahabat tiba-tiba dia masuk, apa kata Rasulullah? Calon penghuni surga. Besok lagi masuk lagi dia apa kata Rasul? Dia calon penghuni surga. Besok masuk lagi, kata Nabi, dia calon penghuni surga. Sahabat ini ada yang iri, kenapa semudah ini orang ini masuk surga? Diikutinya balik ke rumah, bermalam dia di situ berhari-hari, ditengok amalannya biasa-biasa aja. Lalu ketika mau pulang dia tanya, engkau oleh Nabi sudah dikatakan engkau jadi penghuni surga, amal apa yang kau punya? Saya tengok engkau hari-hari biasa aja. Jawab dia apa? Aku tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Itulah apa amalannya. Tak pernah, Bu, buruk sangka. Saya tanya sama ibu, ibu pernah buruk sangka? Campakkan buruk sangka itu. Kalau nak masuk surga, itu amalan kecil tuh. Ada orang pakai gelang besar, jangan berburuk sangka. Jangan bilang, dari mana dapat pitinya, jangan lagi korupsi. Jangan, itu buruk sangka. Campakkan tuh, berbahaya itu. Ya, ada orang yang tiba-tiba bangun rumah besar, jangan berburuk sangka. Banyak jalan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Ya Pak, nggak boleh membuang buruk sangka itu aja.
kita akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah amal-amal kecil yang insya-Allah dapat menyelamatkan kita dari panasnya api neraka Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya insya-Allah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.